pertanyaan yang bagus. Kita tahu bahwa air ini memiliki peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Ini adalah salah satu yang sangat memerlukan air bersih ya. Nah, kondisi air pada dasarnya sangat tergantung pada lapisan tanahnya ya. Dalam beberapa kasus ada daerah yang mempunyai lapisan batu gamping dan ada umumnya kualitas tanahnya itu kualitas air tanahnya itu cukup baik ya, tapi ternyata kandungan unsur mineralnya dan senyawa tertentu seperti magnesiumnya ini cukup tinggi. Nah, kandungan kalsium dan magnesium yang cukup tinggi inilah yang sebabnya menyebabkan air itu jadi sadah atau airnya menjadi keras gitu ya. Nah, umumnya kesadahan air itu ya faktor penyebabnya adalah adanya metal-metal atau kation yang memiliki valensi 2 seperti besi, mangan, kalsium, magnesium dan lainnya. Tapi kalau kita lebih jauh, sebenarnya penyebab utama dari kesadahan itu ialah kalsium dan magnesium gitu ya. Nah, pada kebanyakan di masyarakat ini kondisi kesadahan ini umumnya ini ada di berbagai tempat gitu ya, yang berbeda-beda. Air permukaan lebih lembut daripada air tanah. Tepatnya kalau kesadahan dari dalam air itu menunjukkan bahwa telah terjadi kontak antara formasi geologi dengan sumber air atau badan air tersebut, makanya dia menjadi sadah gitu ya. Nah, kalau kita tinjau lebih lanjut nih dari segi kesehatan, sebenarnya keberadaan air sadah ini tidak membahayakan. Namun bila kita tinjau secara teknis gitu ya dan ekonomis, ternyata air sadah ini akan menimbulkan beberapa kerugian ya. Yang pertama ya, kita tahu bahwa air sadah akan memboroskan penggunaan sabun cuci ya. Hal ini dikarenakan ion kalsium, magnesium akan bereaksi dengan bahan sabun yang membentuk endapan ya, dan akhirnya menyebabkan tidak timbulnya busa. Nah, ini biasanya akan terasa sekali oleh ibu-ibu yang suka mencuci gitu ya. Nah, terus yang kedua, air sadah ini dapat menimbulkan kerak ya pada alat masak, sehingga bila alat masak ini ada keraknya, maka itu tidak terjadi transfer panas, jadi proses pemanasan airnya itu akan berlangsung lama. Akibatnya apa? Untuk mendidihkan air ini perlu pemanasan yang lebih tinggi, dan secara ekonomi tentu ini akan menambah kos gitu ya, penggunaan gas ya. Nah, ini tentunya lebih jauh akan berbahaya karena dapat menyebabkan meledaknya alat masak tersebut gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kita lihat air sadah itu dapat menimbulkan endap-endapan ya pada saluran pipa transmisi, dan ini juga mungkin akan mengganggu nantinya ya. Sehingga lama-kelamaan dapat mempersempit diameter pipa atau ujungnya akan terjadi penyumbatan dalam aliran di dalam pipa tersebut gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk memperbaiki kesadahan ini ya. Secara teori sih umumnya kesadahan air ini dibedakan ke 3 jenis ya. Pertama, kesadahan kalsium dan magnesium. Kedua, kesadahan karbonat dan non karbonat. Dan yang ketiga adalah kesadahan Resideo ya. Nah, yang terakhir ini, Resideo ini merupakan kesadahan yang terbentuk apabila konsentrasi natrium dalam air ini tinggi ya. Misalnya pada air laut, air payau, dan sumber-sumber air yang banyak mengandung natrium gitu ya. Nah, ini ada beberapa upaya ya, mungkin yang teman-teman bisa lakukan untuk bagaimana memperbaiki kualitas air yang tingkat kesadahannya tinggi ya.
eh, yaitu salah satunya adalah dengan proses pemanasan, ya. Terus proses penambahan kapur dan proses penambahan kapur soda, ya. Dan dengan ion exchanger, ya. Nah, untuk kondisi air yang mengandung kesadahan non karbonat tetap gitu ya, yaitu bentuk kesadahan yang disebabkan oleh kandungan kalsium dan magnesium atau sulfat dan klorida, maka kesadahan tipe ini tidak dapat diturunkan dengan proses pemanasan, tapi kesadahan ini dapat dihilangkan, ya, dengan penambahan kapur dan soda. Makanya metode ini dikenal dengan proses kapur soda atau proses pelunakan menggunakan metode pengendapan. Nah, di mana kalsium dan magnesium sebagai penyebab utama kesadahan itu diendapkan gitu ya, terus menjadi garam-garam yang tidak larut, ya, karena berkelarutan rendah. Kalsium diendapkan dalam bentuk kalsium karbonat, sedangkan magnesium dalam bentuk magnesium hidroksida. Nah, selain itu ada metode pengendapan lain yang bisa dilakukan, yaitu metode pengendapan kristalisasi, ya. Metode kristalisasi ini merupakan bentuk pelunakan dengan pengendapan khusus, ya.